Indonesia pada pagi hari ini ya. Sebelum kita memulai aktivitas kita untuk pembelajaran bahasa Indonesia pada pagi hari ini, mari kita awali terlebih dahulu dengan berdoa ya. Baik, Ibu minta tolong untuk yang memimpin doa dipersilakan untuk ke depan ya. Silakan. Ayo ya. Mari Ibu Ria dan teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Tuhan, terima kasih dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Salam. Selamat pagi Ibu Ria. Selamat pagi nak, silakan duduk kembali ya. Baik, semangat sekali ya anak-anak ya karena habis istirahat. Baik, sebelum Ibu mulai untuk pembelajaran bahasa Indonesia pada pagi hari ini, Ibu akan absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir untuk hari ini anak-anak? Semuanya hadir ya. Baik ya. Cuma tadi ada beberapa yang izin ke Ibu ya. Ada Keisha, ada Feby, dan ada Natali ya Kak ya. Sedang persiapan untuk upacara ya, untuk Sumpah Pemuda ya. Jadi mereka latihan untuk paduan suara ya. Tetapi yang di sini masih tetap semangat ya. Masih dong ya. Harus tetap semangat. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama dulu tepuk semangat ya. Agar kalian tetap semangat. Oke? Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih anak-anak. Tepuk tangan buat kita semua. Ibu akan bertanya kepada kalian terlebih dahulu ya. Anak-anak, pertemuan sebelumnya ya kan, kita sudah belajar tentang apa sih anak-anak? Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang teks data persuasif di bagian struktur dan kebahasaan. Ya. Kita sudah belajar tentang teks pidato persuasif, yang dimana kita sudah belajar tentang struktur. Strukturnya ada apa saja anak-anak? Yang pertama, ya, pendahuluan. Nah, bagus. Yang kedua, isi. Yang ketiga, penutup. Ya, teman sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Selain Albert, silakan ada yang mau menyampaikan. Teman sebelumnya dalam belajar tentang teks pidato persuasif, kita sudah membuat teks pidato persuasif berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan. Bagaimana? Betul sekali bahwa pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang teks pidato persuasif. Nah, pelajaran bahasa Indonesia pada hari ini mengenai teks cerpen. Pada pertemuan hari ini, kita teks cerita pendek atau sering disingkat dengan salah satu dari karya sastra yang akan kita pelajari hari ini adalah cerpen. Anak-anak akan belajar tentang bagaimana mengidentifikasi ya unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang pernah anak-anak baca atau dengar ya. Jadi mengidentifikasi unsur. Nah, tujuannya adalah melalui model pembelajaran problem based learning, maka peserta didik dapat mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra. Kita lebih fokusnya kepada unsur intrinsik. Nomor satu, foto siapakah ini dan karya apa yang dihasilkan? Ya. Dea Lestari. Dilestari. Ya, oke. Hasil karya yang terkenal berjudul Supernova dan Bravana. Tepuk tangan nak buat Asma. Tolong diperhatikan video yang akan Ibu putar. Silakan. Kalau menurut saya, tema dari video tersebut mengenai cita-cita. Temanya adalah tentang cita-cita. Bagaimana anak-anak? Setuju? Setuju ya. Di mana cita-cita si tokoh itu pengen jadi apa nak? Ingin menjadi dokter.
tentang kisah perjalanan Ahmad dari lulus SD sampai jenjang lulus SMA. Fauzan, ayahnya Fauzan, Bu Ana, dan gadis putri Asli. Itu ada hari Minggu, 4 hari 4 malam, berhari-hari, dan hari-hari utama. Untuk latar suasana, ada senang hati yang risau, rindu, kesulitan, dan terharu. Silakan, ada yang mau bertanya tidak? Apa yang kalian dapatkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia? Oke, Bebe. Kita belajar mengidentifikasi unsur intrinsik dalam cerita pendek. Oke, tepuk tangan buat Bebe. Kita akan berjumpa kembali anak-anak. Kita masih membahas tentang teks cerita pendek, yang dimana nantinya kalian dapat menyimpulkan unsur pembangun dari teks cerita pendek itu, ya, untuk pertemuan selanjutnya. Baik anak-anak, hari ini dengan berdoa, dipersilakan Theo ya yang memimpin doa pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Theo, terima kasih untuk anak-anak kelas 9A. Berdiri. Beri salam. Sama-sama anak-anak, tetap semangat selalu. Tuhan memberkati. Jaga kesehatan. Baik, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Luar biasa. Mantap sekali. Kita awali terlebih dahulu dengan doa pagi bersama. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan yang adalah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mari anak-anak, kita berdiri untuk menyanyikan lagu Mas Santo Markus. Selamat pagi nak, silakan duduk ya. Ini kalian diberikan kelancaran dan tetap terus semangat. Masih semangat kan ya? Mana tepuk semangatnya ya? Tepuk semangat. Dalam mengikuti pembelajaran, khususnya pembelajaran apa untuk pagi hari ini ya? Iya. Pembelajaran bahasa Indonesia pada pagi hari ini. Adakah yang tidak hadir anak-anak untuk kelas 9A? Tidak. Jadi semuanya hadir ya. Terima kasih anak-anak ya. Tetap selalu menjaga kesehatan. Anak-anak, sangat luar biasa untuk kelas 9A pada pagi hari ini karena pada pagi hari ini kalian semuanya hadir dengan penuh kegembiraan belajar tentang yang namanya teks apa kemarin? Belajar tentang teks cerpen atau sering kita sebut dengan cerita pendek. Kemarin kalian juga sudah menyampaikan kepada ibu. Masih kalian ingat anak-anak pembelajaran materi sebelumnya yang sudah kita pelajari kemarin? Silahkan angkat tangan yang mau menyampaikan. Oke Tessa, ya, apa Tessa? Bu, kemarin kita sudah belajar tentang teks cerpen, pengertian dan ciri cerpen. Tepuk tangan buat Tessa. Selanjutnya silakan anak-anak, siapa yang mau menyampaikan? Cerpen merupakan sebuah karya sastra yang mengisahkan tentang kehidupan manusia. Tepuk tangan. Ya. Jadi betul. Kemarin kita sih namanya iri itu berarti dari dalam. Unsur yang membangun karya sastra dari dalam. Sedangkan ekstrinsik itu berarti unsur yang membangun karya sastra dari luar. Kita masih belajar tentang teks cerpen. Ya, anak-anak. Intrinsik, tema, tokoh, latar dan sebagainya harus disertai dengan bukti kalimat dalam cerpen. Malam hari ini kalian harus menemukan bukti. Tujuan pembelajarannya adalah melalui model pembelajaran problem-based learning, maka peserta didik dapat menemukan unsur pembangun karya sastra yang terdapat dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar dengan tepat. Kemudian, anak-anak juga dapat menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerita
dengan tepat. Kita kuis terlebih dahulu ya anak-anak. Siapkan gawai kalian. Waktunya cuma 20 detik. Gemes ya untuk kerja kuisnya. Oke, Jonathan, Keisha, oke. Sudah kuis ya. Yang pertama dimenangkan roti ya, sesuai kuisnya ya. Kita akan belajar bagaimana menyimpulkan unsur pembangun suatu karya sastra, terutama dalam unsur intrinsik. Nah, ulangi yang pertama, membaca cerpen dengan penuh konsentrasi. Yang kedua adalah memahami unsur intrinsik. Ketiga adalah menetapkan unsur intrinsik. Ya. Menentukan simpulan. Ini ada tema untuk bukti cuplikan cerpennya. Adit segera keluar rumah menemui teman-temannya. Dia menyampaikan kabar kepada teman-temannya bahwa dia akan diberikan kacamata gerhana oleh ayahnya. Kesimpulannya adalah persahabatan. Jelas ya. Jadi ada tokohnya itu adalah Adit. Tugas kelompok. Untuk kelompok ibu bagi menjadi 5. Kelompok sudah mendapatkan LKPD. Dengan penuh semangat, tetap menghargai pendapat dari teman-temannya. Ya, terima kasih. Silakan berkelompok mengerjakan. Pegang tadi. Dibaca dulu sesuai dengan unsur yang didapatkan. Silakan. Hasil dari diskusi kami, alurnya adalah alur maju. Karena cerpen ini menceritakan kisah dari Zulfikar, dari dulu dia suka menyontek hingga ia menyadari kesalahannya. Kelompok tema ingin membacakan tema yang pertama. Temanya adalah kejujuran. Pan Berna, saya sendiri Theo, Feni, Faisal, dan Raista. Untuk latar ada latar tempat, yaitu sekolah. Pilihlah untuk berbohong dan jujur. Hal itu yang aku hadapi saat aku menghadapi ujian sekolah. Terima kasih, kita sudah bersama-sama menyimpulkan unsur intrinsik dalam sebuah cerpen yang berjudul Arti Kejujuran. Apa yang sudah kalian dapatkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini? Silakan, kita akan berefleksi sebelum kita tutup. Apa yang kamu dapatkan? Kita hari ini sudah belajar tentang cara menyimpulkan unsur terutama intrinsik dalam teks cerpen. Sudah bisa. Jadi jangan lupa diberikan bukti pendukungnya. Bukti pendukungnya silakan dicari sesuai tema, latar, tempat, suasana, terus kemudian waktu. Jangan lupa alurnya apa, amanatnya apa, beri bukti. Ya, kalian berdiskusi bersama dengan kelompok sudah menemukan unsur intrinsik dalam sebuah cerpen. Jadi makin bisa ya, makin paham. Kalau kita akhiri, kita terlebih dahulu tutup dengan doa ya anak-anak. Mari Bu Lia dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran bahasa Indonesia pada pagi hari ini, kita bersatu dalam doa. Dalam doa Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah menyertai kami selama pelajaran bahasa Indonesia tadi, sehingga pelajaran dapat berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Sekarang kami akan beristirahat ya Tuhan, semoga apa yang kita konsumsi dapat bermanfaat dan berenergi bagi tubuh kita, sehingga kita dapat melanjutkan kegiatan pembelajaran dengan semangat. Amin. Kemudian pada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Berdiri. Bersalah.